Tuhan itu baik, baik sekali. Kadang kondisi kita nggak baik, tapi Tuhan tetap baik. Sikap kita kadang nggak baik sama Tuhan. Reaksi kita kadang nggak baik sama Tuhan. Kita nuntut Tuhan lebih, tapi kita jarang mendedikasikan hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan hadir pagi hari ini. Angkat tanganmu yang ngerasain Tuhan hadir. Suatu yang spesial hari ini. This real. Kalau kita ini haus dan lapar akan Tuhan, kita ini haus dan lapar akan Tuhan setiap hari. Kita tinggal dalam hadiratnya. Setan gak bisa sentuh kamu. Ibu-ibu dengerin khotbah saya di YouTube gialak bukan main. Tapi saya hari ini mau ngomong yang manis. Karena ini retreat mini, tapi Tuhan yang gak mini, Tuhan yang powerful. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi di Mazmur 91. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Tapi kita kalau ngadepin masalah, persoalan, kita lupa Tuhan, kita ingat masalah kita. Reaksi kita sering salah, sikap hati kita sering salah, kata-kata kita sering salah. Kita lupa dengan Tuhan. Kalau kita ini pengen ngalami kemenangan dari setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi setiap hari, pastikan kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan ini tinggalnya di tempat maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi, setan gak bisa sentuh, setan gak bisa jamah. Tapi kalau kita tinggal di tempat kerendahan di mana setan ada, sikapmu, kelakuanmu akan menunjukkan bahwa kita ini gak mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, karakternya berubah, sikapnya berubah, ucapannya berubah, tindakannya berubah. Harusnya tambah hari kita tambah cinta Tuhan. Karena kita sering dengar firman Tuhan. Kita dengar firman kayak begini, ini dipraktekinnya di rumah sana loh, di rumah tangga kita loh. Amin. Kalau kita gak praktekin, kita akan babak belur diserang setan. Kita kadang lupa dengan Tuhan yang begitu powerful dan dahsyat. Tuhan yang luar biasa, yang begitu dahsyat, benar-benar real, manifestasi malam kehidupan kita. Tuhan hadir aja hanya ini kan hadiratnya nggak terlalu powerful ya. Kalau Tuhan hadiratnya begitu powerful, kita tuh nggak tahan loh melihat hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Yohanes nggak tahan ketika berjumpa dengan hadirat Tuhan, manifestasi kuasa Tuhan begitu kuat sekali, sampai dia seperti orang mati. Nggak akan ada yang tahan. Salomo dengan para tua-tua nyembah Tuhan, bahwasanya selamanya Tuhan itu baik. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu kuat menyertai, sampai dia nggak rebah, nggak tahan hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Amin. Nggak ada yang perlu kita takutin. Nggak perlu kita itu orang stres. Orang Kristen stres, bingung, kacau, panik. Gara-gara apa? Lupa Tuhan, ingat masalah. Apalagi kalau sudah nyinggung perasaan. Biasanya ngapain reaksinya? Ngapain? Kalau suamimu berkelakuan buruk, kira-kira langsung reaksimu apa? Senyum atau puji Tuhan, engkau suami yang luar biasa, dikirim Tuhan buat saya. Atau langsung mukamu berubah dan langsung bereaksi berbeda. Reaksi kita menentukan masa depan kita. Reaksimu akan menentukan hasil kita berjalan sama Tuhanmu seperti apa. Bersyukur, kalau kita ini, saya ini bersyukur loh dengan pelajaran-pelajaran yang mahal. Karena saya itu mainnya di media sosial, setan hajar saya di media sosial. Facebook dihajar, YouTube dihajar, udah berkali-kali mau dihabisin orang. Sekarang IG banyak orang tertipu. Di mana kita menang di situ, di mana Tuhan mau pakai hidup kita, setan nggak akan terima, setan akan habisin kita dengan berbagai macam cara. Kalau keluargamu ingin dipulihkan dan suatu hari dipakai Tuhan luar biasa, disitulah setan akan habisin. Halo? Sudah sarapan kan? Jadi kita mesti sadar diri setiap hari. Tuhan mau pakai kita ditempatkan di mana.
di mana kita kuat, di mana posisi kita ini membahayakan setan, setan akan hajar begitu rupa. Dan setan nggak mau, karena dia terganggu dengan posisi kita hari ini. Di mana setan terganggu dengan posisi kita hari ini, dia akan hajar. Tidak heran suamimu yang masih ngawur hidupnya dihabisin setan. Tapi kita yang berdiri hari ini harus takut akan Tuhan. Harus menjadi pengantara antara suami dengan Tuhan. Karena ketika dipulihkan, setan dengan segala tipu dayanya, dengan segala macam caranya akan dihabisin. Setan akan dibuat babak belur, karena kalau kita ini dipulihkan Tuhan, kita akan membahayakan pekerjaannya di muka bumi. Amin. Makanya kalau kena masalah senyum. Lah ngapain kamu nangis-nangis cari pendeta? Terus kamu ngadapin masalah ribut dengan suamimu bertahun-tahun, terus tandangin pendeta, ditumpangi tangan, selesai masalahmu? Kenapa nyari pendeta? Halo? Makanya kalau kena masalah bersyukur, bilang thank you sama Tuhan. Buka masker sebentar, kasih senyum. Kanan kirimu yang paling manis, ibu-ibu cantik semua loh ini, bapaknya yang di belakang juga ganteng-ganteng loh. Makanya kalau kena masalah bilang thank you sama Tuhan. Haleluya. Tuhanku lebih powerful kok. Makanya setiap orang harus mengalami Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan setiap hari, kita kenal Tuhan yang kita sembah. Ngapain kita meski takut? Ngapain kita meski stres? Ngapain kita meski bingung? Istri saya kemarin bingung, loh kamu tuh IG-mu tuh merugikan banyak orang, loh kamu kok bisa santai dan tenang? Lah aku meski ngapain? Apa aku meski jerit-jeritan nangis? Apa saya meski telepon Ibu Teli tolong doain? Enggak. Saya relax sama Tuhan, enjoy sama Tuhan. Saya jalani, saya bisa doa, saya bisa ngonselingin orang, dan hadirat Tuhan begitu kuat. Kalau kena masalah, jangan dipikirin masalahnya. Tapi kenapa kita sering mikirin masalah? Bukankah harusnya kita bilang thank you masalah ini? Engkau mau bawa apa sih Tuhan dalam masalah ini? Bukankah engkau mau siapkan promosi? Ya, ada orang-orang di belakang saya itu, dia tahu waktu kita sedang berjuang. Itu Ibu Kalista dengan Ibu Berry. Dia tahu kita lagi bawa belur, dihabisin setan waktu itu. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan menjadi berkat buat saya. Sama-sama berjuang waktu itu. Kita sedang struggle. Bilang fokus sama Tuhan. Fokusnya sama Tuhan. Belum sarapan kelihatannya ya. Saya harus fokus sama Tuhan. Bukan ngelihat masalah. Bukan ngelihat yang jengkelin. Saya ngelihat janji Tuhan. Dan saya akan tersenyum paling manis. Manis katakan. Saya mau senyum yang paling manis. Hari ini kamu bisa senyum ya. Nanti kamu menghadapi akan nangis dan jerit-jeritan dan teriak-teriakan. Awas cari pendeta. Cari Tuhan. Dan hadiratnya begitu kuat kalau kita cari Tuhan setiap hari. Wong kita tinggal di tempat maha tinggi loh. Setan mana bisa sentuh. Kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyertain kita, tinggal di dalam kita, Dia menyertain kita, Dia ada di atas kita. Loh, setan bisa menyentuh apa tidak? Lah kenapa kok bisa bikin babak belur perasaanmu, egomu, harga dirimu, terus tersinggung, marah, nangis-nangisan. Aku capek ikut Tuhan, aku capek, tolong doain apa? Telepon saya marahin malahan. Cari Tuhan sendiri. Udah denger khotbah, udah ditumpangi tangan, udah ketemu pendeta ABCDEFGH, pendeta dari kurus, gemuk, gondrong, gundul, semua ditemuin, dikonselingin. Lu terus masih stres-stresan, lu karepmu itu apa gitu loh. Kenapa nggak berkemenangan? Banyak orang Kristen itu kalau ngadepin masalah itu fokusnya pada diri sendiri. Kenapa saya bilang, di Bali saya bilang, orang itu fokusnya pada diri sendiri. Fokusnya pada diri sendiri. Kenapa kok fokus sama diri sendiri? Buktinya apa? Lihat handphonemu, fotonya banyak siapa? Tolong dong foto, aku merem, tolong ulangi lagi. Ayo, siapa yang seperti itu? Ayo. Kenapa seperti itu? Karena kita fokus pada diri kita sendiri, kita lupa dengan Tuhan. Bayangin kalau Bapak Ibu memiliki hubungan kedekatan, keintiman yang dalam dengan Tuhan. Dalam. Makanya jadi kekristenan harus memiliki. Kenapa kamu diam? Temenin saya. Kalau kita memiliki hubungan kedalaman, dimensi kedalaman dengan Tuhan. Saya pernah sebut waktu Zoom meeting itu. Cari bukunya Madam Jane Guyon, Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Kita akan dibawa masuk ke dalam dimensi kedalaman. Di mana kita masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, setan tidak bisa sentuh. Iya. Kalau kita ini bisa disentuh setan, tutup tanpa alasan tidak akan kena, kata Amsal. Berarti ada alasannya setan bisa sentuh kita.
reaksimu yang salah akan membuat setan ambil keuntungan dalam banyak hal. Kalau reaksi kita sesuai dengan firman, kamu ditekan, dihabisin orang lain, disikat orang lain, dituduh, difitnah, kamu hanya bisa senyum. Kamu diperlakukan buruk oleh suamimu dan kamu hanya bisa tersenyum, nggak balas, relax, diam. Ngapain? Ngapain ini? Jangan bereaksi apa-apa. Tapi kalau kita ini bereaksinya salah, setan ambil keuntungan. Diam aja, relax. Diam dalam hadirat Tuhan. Tapi kenyataannya waktu kita datang kepada Tuhan, kebanyakan kita ngapain? Ngomong macam-macam, minta ini itu, mohon ini, doain ini. Kemudian kalau ketemu pendeta, tumpangin tangan, masalahku biar cepat kelar. Dengerin, waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau belajar matiin daging. Dia masuk dalam dimensi kedalaman dengan orang yang masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Ketika berdoa dia tidak fokus pada dirinya sendiri, tapi fokus nyatu dengan Tuhan. Dia masuk ke dalaman keintiman dengan Tuhan. Setiap hari ini dilakukan. Kalau dilakukan setiap hari, hubungan kedua Tuhan itu begitu kuat dan begitu dekat. Tuhan begitu real dan nyata. Waktu Tuhan begitu real dan nyata, kamu menghadapi masalah, kamu cuek aja, diam aja. Tuhan, aku tahu engkau lebih berkuasa dari masalah. Orang mau tuduh, orang mau fitnah, serahkan, selamat Tuhan. Dan saya berdoa ke orang yang nge-hack IG saya. Suatu hari kalau dia bertobat, saya mau ajak liburan ke Bali sampai Harry Hotel ya. Saya mesti kesel, apa yang saya mesti marah? Orang dia belum kenal Tuhan kok, dia belum bertobat kok. Kalau dia bertobat kan tidak melakukan seperti itu. Bukankah suamimu juga sama? Ayo, ngapain kesel sama orang belum berkenal Tuhan? Ngapain marah sama orang yang belum bertobat? Kalau dia bertobat kan harusnya nggak melakukan seperti itu. Amin. Justru kita hari ini dipanggil menjadi orang percaya, menjadi pengantara antara orang berdosa dengan Tuhan. Makanya kalau kena masalah langsung senyum, thank you Tuhan, mau naik level itu. Amin. Bahagia. Katakan saya harus bahagia. Ketika ditekan orang, ketika diperlakukan buruk, ketika suami saya belum bertobat, ngomongnya kasar, saya harus bahagia. Karena Tuhan menyertai saya dan reaksi saya harus benar. Amin. Amin. Hari ini bisa ngomong, nanti kamu pulang harus praktek ya. Harus praktek, harus praktek. Saya mau bikin ibu-ibu ketawa sambil mati daging. Haleluya. Amin. Sekarang buka Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Makanya setiap hari kalau kita dekat sama Tuhan, yang diingat kebaikan Tuhan, kita tiap hari ngomong, Tuhan thank you, kok baik. Jesus, I just want to thank you. Jesus, to thank you. Jesus, I just want to thank you. Tuhan, kau lihat suamiku kelakuannya kayak begini loh. Tuhan, ekonomiku bangkrut, kacau, aku dituduh, difitnah orang. Just I say thank you untuk Jesus. Amin. Bisa praktek hari-hari ya. Nanti hidupmu akan bahagia. Ini kok bisa senyum? Loh, itu tetanggamu, teman-temanmu yang di kantor-kantor, di pabrik, di toko, di rumah tangga. Loh, kamu ini ngademin masalah kok berbeda? Kenapa ini? Kamu belum tahu PD Victory sih. Tepuk tangan dulu dong. Amin. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan. Alkitab suruh ngapain? Berbahagia itu ekspresinya apa? Coba buka maskernya sedikit, saya mau lihat senyum paling manis buat Tuhan Yesus. Kita waktu ngalami pencobaan suruh apa? Harus praktek itu ya. Awas telepon Bu Eli. Awas telepon pendeta, minta konselingin. Kita disuruh bahagia, coba senyum yang paling manis buat Tuhan Yesus. Cantik-cantiknya luar biasa. Luar biasa mereka ini. Kasih tepuk tangan dulu yang Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau suruh bertahan berarti ada jangka waktunya enggak? Dan kita nggak tahu masalahnya itu kelarnya kapan. Ada banyak ibu-ibu di sini bertanya, Tuhan kapan nih Tuhan? Wes piye nih Tuhan? Ya apa ini kapan nih? Kok belum kelar-kelar ya Tuhan? Kapan suamiku bertobat? Yang pertanyaan seperti itu. Bagus.
Artinya engkau disuruh berbahagia. Nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngomel, nggak boleh mempertanyakan Tuhan. Nikmati bagian dari kematian daging yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Yang ngomong ini pernah ngalami loh, 4 tahun. 4 tahun diproses Tuhan. Proses kita kan beda-beda masing-masing orang kan. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Ibu Eli diproses lebih lama lagi. Tuhan, aku mau Tuhan diproses kayak gitu. Saya bilang sama istri saya, ini sampai sikut. Dibilang, saya udah sering ngomong begini nih. Istri saya itu kalau saya udah nangisnya air matanya habis, terus nggak tahu meski berdoa untuk apa, terus dia samperin saya, panggil saya baby. Ngomong-ngomong, panggil suamimu apa ya? Engkau atau apa? Mulai hari ini panggil pasangan hidupmu dengan panggilan cinta. Yang suami istri panggil sayang. Panggil gula sugar madu, rayuan pulau kelapaku, orang yang paling kucintai ku kasih. Kalau dia pasangan hidup kita menyebalkan, bilang sama dia, terima kasih loh, kamu tuh hebat loh, dikirim Tuhan buat saya. Jangan malah ngomel. Amin. Bisa, prakteknya bisa nggak? Latihan loh ya. Nanti kalau ngelihat pasanganmu menyebalkan, pernah kan berbuat seperti itu, menyebalkan, jengkelin, reaksimu mesti ngapain? Kamu tuh hebat loh, dikirim Tuhan buat saya. Bilang ini, Tuhan, aku tuh bersyukur loh dikirim suami model kayak begini. Ini baik buat saya. Saya tuh setiap hari ngomong sama istri saya, thank you ya honey, you are the best, dikirim Tuhan buat saya. Mengasihi saya, ngurusin saya, kadang juga ngomelin saya, membentuk saya. Saya tuh bersyukur. Kita tuh harus ngomong gitu sama keluarga, sama anak-anak juga ngomong, bilang love you sama mereka. Kita harus praktekkan kehidupan kekristenan kita itu berubah karena kita mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi orang yang paling menjengkelkan sekalipun. Nggak denger amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita prakteknya pun kita bisa mengasihi orang yang paling menyebalkan. Tahu nggak arti kasih itu apa? Kasih adalah mengasihi orang yang paling tidak dapat dikasihi. Termasuk siapa itu? Kayaknya suaminya bahagia semua di sini ya. Oh, haleluya. Yang di sini keluarganya harmonis, suaminya kasih uang jajan lebih. Di sini suaminya penuh cinta, bergelora terus. Sekalipun dikirim orang yang paling menjengkelkan, menyebalkan, itu siapa saja bisa. Bagian kita hanya bisa bersyukur, Tuhan thank you ya, Engkau tuh sedang mau hatiku. Kita ini kalau ngadepin masalah, persoalan, himpitan, tekanan yang gak enak sekalipun, Tuhan tuh mau hati kita. Katakan, Tuhan mau hati saya. Dia gak mau keluhan saya, dia mau saya tersenyum dan bahagia, mentertawakan masalah. Awas ngomel, awas ngerutu, tak laporin Tuhan siang hari ini. Amin. Bapak Ibu, saya ajarin nih senyum sambil mati daging. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tadi saya minta ngomong apa ya, lupa. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, harus tahan uji. Tahan uji itu artinya apa? Ngapain? Mati daging. Enak nggak? Harus. Dan itu harus kita tersenyum. Reaksi kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita nikmatin. Orang-orang yang menikmatin berjalan dalam proses peremukan bersama Tuhan, ujung hidupnya akan dipromosi. Oh iya, saya tadi ngomong sama istri saya. Istri saya kalau udah mentok, udah nggak tahu meski ngapain, dia ngomong sama saya dikit-dikit, kira-kira Tuhan Yesus datangnya kapan ya? Wah, gawat nih. Kamu tanya begitu, kamu udah putus asa kan, udah stres kan? Tuhan kapan pulihkan? Sebentar lagi. Saya bilang, kok sebentar lagi? Ya nggak tahu. Kita kan nggak pernah tahu Tuhan mau pulihkan kita kapan. Bagian kita kan bertahan dalam proses itu kan. Kita nggak tahu loh waktunya Tuhan pulihkan kapan. Bagian kita harus setiap hari berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan sama Tuhan, Tuhan akan pulihkan kok. Loh, Tuhan tuh lihat loh setiap tetesan air mata kita, jeritan kita, doa-doa kita. Tuhan tuh perhatikan. Tuhan tidak pernah tidak perhatikan. Bahkan air mata kita, karena kita mencintai dan mengasihi, itu kuncinya hati kita ini mesti mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Hidup benar dulu. Tuhan lihat, Tuhan tampung, Tuhan perhitungkan. Sikap kita yang benar Tuhan perhitungkan. Bukan Tuhan gak peduli, Tuhan peduli. Kadang Tuhan biarkan kita ini seakan-akan sendiri, berdoa mentok ke plafon itu.
Jerit, loh Tuhan kok nggak nyertai iki piye iki? Apa iki? Gimana ini? Saya udah jerit, saya udah berdoa kok belum terjadi breakthrough dan terobosan. Saya udah kasih persembahan, saya minta konseling, ditumpangi tangan pendeta kok belum terjadi breakthrough. Loh Tuhan mau hatimu kok. Kadang Tuhan seakan-akan biarkan kita untuk kita ini belajar dewasa kok. Amin. Terus kita jerit-jeritan, terus nyerah. Ya kamu gak akan menikmati kehidupan berkemenangan di dalam Tuhan. Orang yang menyerah dalam masalah, akhirnya apa? Kesel hatinya, jengkel, putus asa. Terus nyalain orang lain, cari kambing hitam. Dengerin baik-baik. Kalau bapak dan ibu, karena ada bapaknya, kalau engkau kena masalah, yang pertama dilakukan harus datang kepada Tuhan. Jangan pernah nyalain orang lain. Jangan ke pasar hewan beli kambing hitam. Jangan. Belajar koreksi diri. Saya waktu di Bali sama Ibu Eli waktu itu beberapa minggu yang lalu, pas waktu itu kosong, saya lihat orang pagi-pagi telepon banyak banget. Kenapa? Karena mereka ternyata udah rugi, dirugikan karena salah transfer. Dikirain saya minta uang. Loh, saya itu nggak pernah minta uang sama siapapun. Saya nggak pernah minta uang dan saya nggak pernah minta belas kasihan. Saya ini hamba Tuhan, yang gaji saya ini Tuhan. Saya nggak pernah minta sama siapapun. Tiba-tiba orang memberi, itu kalau dihitung-hitung mungkin 100 juta lebih loh. Bayangkan. Orang IG saya itu followernya hanya 500, tapi yang tertipu bisa ratusan juta. Ibu Eli IG-nya 35.000, yang tertipu hanya berapa orang. Karena orang nggak percaya dia jualan minyak. Orang kaya kok jualan minyak. Ya mana mungkin percaya. Orang dari seluruh Indonesia telepon saya, Pak saya tertipu. Katanya Bapak, aduh enggak. Saya bisa relax dan enjoy bersama Tuhan. Ada beberapa orang sampai mohon, Pak itu uang buat susu anak saya. Katanya saya ngomong dengan belas kasihan, tertipu, bayangin. Dan kita reaksinya harus tetap benar di hadapan Tuhan loh. Apa kita mesti marah-marah maki-maki? Bayangin. Saya belum tahu sampai kapan ini urusannya. Saya udah lapor ini, urusin itu belum kelar kok. Biar Tuhan sendiri campur tangan. Lalu waktu ngadepin kayak begini tuh saya tuh koreksi hati saya loh. Ada apa ini Tuhan? Engkau mau apa? Nah kalau kita ngadepin masalah, kita nggak koreksi diri, kita merasa benernya sendiri loh. Bener apa enggak? Kalau kita coba salahin orang lain, gara-gara kamu aku jadi ngalami seperti ini, gara-gara dia, gara-gara si A, gara-gara si B, si C, akhirnya kita kesel, jengkel dan marah. Kalau kita kesel, jengkel dan marah, yang rugi kita sendiri. Yang harusnya kita menikmatin semua yang Tuhan janjikan, kita nggak nikmatin. Hari ini kita mesti belajar. Reaksi yang di dalam ini akan menentukan apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan. Makanya saya bilang penting sekali setiap orang itu memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Kalau kita hanya sekedar bergereja, kita hanya sekedar menjadi orang Kristen, kehidupanmu tidak memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Waktu kau digoncang masalah, ditekan masalah, kau kan jerit nangis, nyerah, stres, please silent handphone. Justru kita harus mendedikasikan hidup kita ini sepenuhnya, memiliki hubungan yang spesial. Kalau orang itu memiliki hubungan spesial, dia tahu memiliki hubungan yang berbeda. Orang itu akan diperlakukan lebih. Kasih Tuhan itu sama rata. Orang berdosa sama orang yang nggak kenal Tuhan pun dikasih. Tapi Tuhan memperlakukan seseorang itu berbeda biasanya kalau memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Harusnya setiap orang percaya hari ini memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan yang berbeda. Engkau bisa enjoy ngadepin masalah. Engkau bisa tenang karena kamu tahu, kita tahu siapa yang kita sembah, siapa yang kita layani. Kita nggak pernah taruh curiga sekalipun kita menghadapi masalah goncangan, kebangkrutan, kemiskinan, kehancuran kayak apapun. Tuhan tetap baik sama kita. Karena apa? Kita kenal Tuhan yang kita sembah. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kata pendeta A, kata pendeta B, kata pendeta C, katanya kita nggak ngalamin apa-apa. Kita jadi orang Kristen yang gampang bingung, gampang ngamuk, gampang stres, gampang panik, nggak punya pengharapan, dan tak pernah tahan uji. Harusnya kekristenan kita tahan uji, tahan banting dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Harusnya setiap orang Kristen mengalami ini sehingga hidupnya berubah. Kalau tidak, kita akan menjadi sama seperti orang dunia. Kelakuan kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita persis seperti orang dunia. Lah ya orang nggak bisa membedakan.
Kita ini orang percaya atau bukan? Justru kita harus berbahagia ketika menghadapi pencobaan dan bertahan dalam pencobaan. Berbahagia dan bertahan. Katakan berbahagia dan bertahan. Kalau bertahan kan nggak tahu waktunya kapan kan, pasti ada jedanya kan. Dinikmatin aja. Kalau hari ini belum terjadi breakthrough dan terobosan, suami tambah, saya ini tambah cinta Tuhan kok suami tambah rusak, ini gimana sih? Tuhan urusan dengan hatimu. Senang saja, nikmatin bersama Tuhan, enjoy dan bahagia. Amin. Belajar pikul salib sangkal diri. Katakan pikul salib sangkal diri. Mati daging setiap hari. Amin. Jangan bereaksi apa-apa. Bisu, buti, bisu, buta, budek. Ini enggak artinya bisu, buta dan budek itu artinya itu jangan melihat masalahmu. Dengerin suaranya Tuhan, dengerin maksudnya Tuhan, lakukan. Kalau kita nih sering mikirin masalah kita terus-terusan. Ada banyak ibu-ibu konseling sama saya. Pak minta doain, saya nggak akan doain kamu. Doa sendiri. Beneran. Konseling sama saya. Kalau nggak percaya, chat saya aja. Pasti, Pak doain, saya nggak akan doain. Kamu doa sendiri. Praktek firman sendiri. Wong kita ini hamba Tuhan ya. Doain. Orang yang konseling sama kita mesti tanya Tuhan. Hamba Tuhan pun juga manusia. Kita mesti tanya Tuhan. Maunya apa Tuhan dalam? Kenapa kamu sendiri nggak berdoa cari Tuhan? Kenapa harus cari gembalamu? Kenapa harus cari dia? Kasihan loh, tiap hari ngonselingin orang loh. Lama-lama kurus, tapi langsing sih. Tapi hebat, gembala ini hebat. Saya bilang, Bu, kok tiap hari itu melayani orang-orang begini? Iya Pak, aku capek juga kadang. Kalau saya chat itu capek, mendingan saya telepon katanya. Hebat nih, saya bilang, perhatian. Kalau saya telepon bulet-bulet, tak tutup. Ngomongnya muter-muter tak tutup, saya bilang. Praktek firman sendiri, hidup sendiri. Kemarin ada orang di Medan telepon sama saya. Pak, iya Pak Pendeta, saya ngadepin masalah. Udah dengar khotbah saya kan? Udah, praktekin. Jadi saya nggak didoain, nggak, doa sendiri. Praktek firman, katakan saya harus praktek firman supaya bahagia dan ngalami kemenangan. Loh, kita sering kali nggak ngalami kemenangan karena apa? Kita nggak mau praktek firman kan? Ngikutin daging kan? Egonya diturutin. Dia terlalu nyakitin aku, dia nggak ngerti perasaanku, dia melukai batinku, sehingga aku bermuram durja seperti ini. Hah? Harusnya kita bahagia kok. Ngapain kita pusing? Hidup sekali itu harus dibikin bahagia. Amin. Hidup sekali kita harus nikmatin hidup ini bersama Tuhan, bahagia. Ngadapin masalah, amin. Diberkati, haleluya. Jalan-jalan puji Tuhan gitu. Nikmatin saja sama Tuhan. Gak usah ngomel, gak usah ngeluh, gak usah gerutu. Malah apalagi maki-maki, nggak ada gunanya. Marah tidak akan pernah berguna sama sekali. Saya sudah ngomong nih, kalau dengerin khotbah saya di YouTube, cari saja di YouTube. Kalau belum subscribe. Promo. Dengerin baik-baik ya. Lupa kan mau ngomong apa? Dengerin baik-baik. Kalau kita ini, nih, yang di dalam ini harus beres dulu. Nanti reaksimu benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita ini yang berubah ketika ngadapin masalah. Tapi maunya kita merubah orang di sekitar kita. Siapa yang ingin merubah pasangan istrimu? Siapa yang ingin merubah suamimu seperti yang kamu mau? Nggak ada yang angkat tangan loh, awas loh ya. Ayo, ngaku nggak? Siapa yang ingin suamimu berubah seperti yang kamu inginkan? Bahkan seperti Tuhan Yesus. Siapa? Semakin kamu berharap dia seperti Tuhan Yesus, semakin nyebelin. Ayo, siapa yang alami seperti itu? Terus kamu pengen dia berubah, semakin berubah terus ngomong, aku tuh nikah sama kamu loh, udah berapa tahun kamu kok nggak berubah? Aku tuh kesel, aku tuh putus asa. Kamu kenapa nggak berubah? Kamu nggak mengasihi aku loh. Terus kita tuntut pasangan kita seperti Tuhan Yesus. Saya itu pernah dituntut istri saya seperti Tuhan Yesus. Saya bilang, lakimu ini masih manusia, masih suka babi guling. Saya bilang, semakin kamu berharap seperti Tuhan Yesus, semakin kamu nggak dapatin. Akhirnya apa? Dia berubah. Waktu dia berubah, saya berubah. Tapi banyak kita kan pingin pasangan kita cepat-cepat berubah kan. Kita datang ke Ibu Eli, tumbangin saya menangis, ini masalah begini. Terus suami saya berubah. Tidak akan berubah sampai hidupmu berubah. Kita dipanggil bukan untuk merubah orang lain loh. Kita dipanggil bukan untuk merubah pasanganmu, bukan merubah suamimu. Kita dipanggil untuk merubah yang di dalam ini menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kita terjebak untuk merubah orang lain seperti yang kita mau. Kalau kita nggak dapatin orang lain seperti yang kita mau, kita kecewa, kita kesal, kita marah. Kita ngobrol-ngobrol. Orang nggak memperlakukan kita seperti yang kita mau, kita tersinggung kan? Berapa banyak orang alami seperti itu? Ayo, ngaku.
Lalu kita marah kadang. Aku tersinggung dengan kata-katanya dia. Dia kok pernah bersikap seperti itu. Lalu datang ke ibadah sini, Bu Eli nggak salami tangan, bisa tersinggung loh. Kamu nggak disapa gembalamu bisa tersinggung loh. Terus kita berpikir orang harus melakukan seperti yang kita mau. Dan semua orang harus tepuk tangan sama kita, respect dan hormat sama kita. Nggak bakalan. Karena kita nggak bisa nyenengin semua orang. Dengerin baik-baik. Jangan pernah berusaha menyenengin orang lain. Semakin kamu belajar berusaha menyenangkan orang lain, kecewa, sakit hati. Kita coba berdandan untuk orang lain. Kita berpakaian bagus supaya dipuji orang lain. Nggak dapat pujian, kamu kecewa. Yang penting itu nyenengin hati Tuhan. Kalau kita berusaha merubah pasangan hidupmu, ini ada suaminya yang pada horor semua. Mana suaminya yang pada horor semua? Jangan berharap suami seperti Yesus ya. Semakin kamu berharap, kamu tuntut dia sampai rambutmu biru semua, tidak akan berubah. Percaya sama saya, kecewa, kesel, dan marah malahan. Justru hari ini, terima kasih. Bilang thank you. Terima kasih Tuhan, bilang. Kalau saya punya pasangan yang nyebelin, nggak semangat kayaknya, nggak semangat. Ulang lagi. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini ada orang yang menyebalkan di sekitar hidupku, artinya Tuhan sayang sama aku. Mau dipromosi loh. Amin. Amin. Nggak semangat ya? Belum sarapan ya? Amin. Terus reaksimu bisa senyum sama Tuhan. Tuhan, kamu mau bawa apa? Kamu mau hatiku? Ambil. Kamu mau hidupku? Ambil. Kamu mau apa lagi Tuhan? Ambil, serahin sama Tuhan. Semakin kita berserah, kita berubah yang di dalam ini. Orang di sekitarmu akan berubah. Kalau kita coba merubah orang lain, kita akan kecewa. Kita sendiri yang berubah. Hidup ini harus bahagia, ibu-ibu. Saya bilang hidup ini harus bahagia. Jangan mikirin masalahmu. Kalau engkau belum tahu kapan selesainya, kapan keluarnya, makan dan tidur. Katakan makan dan tidur. Supaya saya bahagia. Kalau kamu mikirin masalahmu terus, stres nanti. Emah, ambeien, pegelinu, encok, rematik. Ada beberapa orang perempuan sampai kena kanker mati loh. Dia pikirin terus masalahnya. Loh, orang nggak tahu masa jalan keluarnya, ngapain dipikirin? Kan jauh lebih baik enjoy. Tidur, cari makanan yang enak, minuman yang enak, peluk guling dan bahagia. Amin. Belajar membahagiakan diri bersama Tuhan. Hadapi goncangan, tekanan, senyum. Ya wis Tuhan, ambillah semuanya. Karena aku tahu engkau mau hatiku. Ini yang ngomong ngalami. Diproses Tuhan. Diremukkan Tuhan sampai titik nol. Dan waktu kita diproses Tuhan, dibentuk Tuhan sampai ke titik terendah itu, ternyata respon hati kita benar, Tuhan promosi, Tuhan pulihkan. Ternyata tidak hanya berhenti sampai situ, Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau ini, kasih tepuk tangan ya Maria. Kalau ini nggak dibentuk, ibu-ibu nggak mau dengerin saya ngomong. Kalau ini nggak dimatiin yang di dalam, orang nggak mau tertarik sama saya. Lihat siapa? Siapa sih hitam itu, jelek-jelek, pendek, gemuk itu? Orang kampung lagi. Siapa dia? Nggak terkenal dia. Hamba Tuhan dari mana? Tapi ketika saya ini menang terhadap permukaan, ini orang yang ikut pelayanan sama saya ini, dia tahu kehidupan saya secara pribadi. Nggak ada yang tutupin, kita diremuhin. Saya itu diremuhin Tuhan, bener-bener remuk sampai seremuk-remuknya. Dan saya hanya diem loh sama Tuhan. Istri saya biasalah, perempuan kan gampang panik kan. Biasa pegang duit, nggak pegang duit, biasanya panik apa enggak? Langsung, waduh, nggak ada duit ini gimana? Aku nikah sama hamba Tuhan kok tambah melarat katanya. Ngomong begitu, tenang, saya bilang, yang gaji saya Tuhan. Tuhan bisa sanggup buat saya kaya setiap hari. Relax, saya bilang. Tuhan bentuk istri saya. Dia berubah, saya berubah. Kita dipromosi Tuhan dan kita diberkati Tuhan. Engkau sedang dipromosi Tuhan, dipersiapkan untuk dipromosi Tuhan. Haleluya. Kita ini kalau mau dipromosi Tuhan ya, Tuhan selalu tes lewat hal yang nggak enak sekali. Terus saya bilang sama istri saya nih, kalau bisa kita minta kasih karunia Tuhan seumur hidup kita nggak ngalami proses lagi ya, terlalu sakit katanya. Ya, tapi kalau terjadi kita mau nikmati, benar. Beberapa orang di sini ngalami proses sampai menyerah kan? Ada yang mau nyerah? Coba angkat tangannya. Ada lagi? Rasanya Tuhan aku capek, aku udah lelah. Sampai kapan kejadian seperti ini terjadi dalam hidup? Siapa yang di sini ngalami? Di deretan ini, oh ini orang kudus, semua orang suci tak bercacat celah. Haleluya. Dengerin baik-baik ya. Tuhan mau hatimu loh. Tuhan mau hatimu lebih dari apapun juga. Ketika Tuhan
hatimu didapatin seperti yang Dia mau. Umat yang kubentuk akan memberitakan kemasuranku. Memang tidak enak, siapa bilang dibentuk itu enak? Orang kita rasanya mau nyerah kok. Bapak dulu pernah ngalami kayak begitu. Saya tahu Tuhan saya. Wis Tuhan, kadang kapok aku Tuhan, wis jangan diulangi lagi. Tapi kalau Engkau izinkan apapun, saya mau nikmatin sama Tuhan. Amin. Semua kejadian dalam kehidupan kita itu Tuhan izinkan. Semuanya dalam kontrol kendali Allah. Tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Masalahnya kita mengasihi Tuhan apa enggak? Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Waktu kau ngadepi masalah bilang, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Lebih enak kan? Lebih enak nyembah Tuhan daripada ngomel kan? Ayo, bener apa enggak? Daripada marah, lebih enak nyembah Tuhan kan? Hadiratnya keturun kan? Nyanyi lagu ini hadiratnya turun loh. Bener enggak? Waktu bawa ibu-ibu nyanyi lagu ini hadiratnya kuat loh dalam ruangan ini loh. Ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Tuhan, Ku baik. Uralabakasyana madagara. Waktu saya masih ada. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Kalau pencobaan itu datangnya dari setan, kalau ujian datangnya dari Tuhan. Pencobaan itu akan nyeret orang itu jatuh dalam dosa. Pencobaan. Tapi ujian membuat orang itu akan naik kelas. Amin. Kalau orang dicobai, ngomong begini, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Perhatikan baik-baik. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Makanya keinginan kita ini perlu disalibkan setiap hari. Dimatikan. Biar ngikutin keinginan Tuhan. Keinginan daging kita ini kalau diturutin akan menghancurkan kita loh. Kita malas berdoa, kita malas mengampuni, kita malas merenungkan firman Tuhan, kita malas senyum, bersikap baik, dan maunya kita marah. Daging ini kalau diturutin akan ngontrol dan mengendalikan dan nyeret kita jatuh di dalam dosa semakin kuat. Berapa banyak dari kita ketika kita ngalami masalah persoalan, kita maunya marah, teriak, kalau bisa maki, ngomong kotor. Ngalami seperti itu kan. Tapi waktu kita tidak mengurutin daging, kita pikul salib, mati daging, sangkal diri setiap hari, kita bersikap seperti Tuhan bersikap, kita bertindak seperti Tuhan bertindak, sehingga apapun yang kita kerjakan tuh seperti yang Tuhan mau. Bayangkan, kalau kita bertindak bersikap seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan tuh akan bikin berhasil dari setiap apa yang Bapak Ibu kerjakan loh. Karena kita ini seringkali ketemu masalah, ketemu persoalan karena kita bertindak mau kita sendiri, seenak kita sendiri. Kita tanpa peduli dengan Tuhan, kita tanpa tanya sama Tuhan, kita melangkah aja seenak kita sendiri. Ujungnya ketemu masalah. Lalu ketemu masalah tetap kan carinya Tuhan. Ngapain kita buang-buang waktu? Muter-muter dulu. Ngapain kita harus babak belur kalau kita bisa ngikut Tuhan? Nah, ikut Tuhan itu tidak enak. Siapa bilang ikut Tuhan enak? Kalau ada pendeta kalau ikut Tuhan itu, oh engkau diberkati, ya pasti ujungnya diberkati. Tapi waktu kita ikut Tuhan, kita akan pikul salib sangkal diri, mati daging loh. Dimatiin daging kita. Karena dulunya kita ini orang yang bejat, orang yang gak kenal Tuhan, orang yang ngawur hidupnya. Setelah kita ambil keputusan untuk ikut Tuhan, kita mau dedikasikan hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Daging ini harus dimatikan dulu, supaya kehendak Tuhan tuh ngikutin mau kita loh. Mau kita ngikutin kehendak Tuhan, bukan maunya kita yang ngontrol dan mengendalikan. Daging kita harus dimatikan. Katakan, saya harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Ini saya harus hidupin setiap hari. Ngomong kenceng. Wah, sudah lapar ya, wis lah. Daging gak boleh ngontrol dan mengendalikan kita.
Daging harus disalibkan. Karena keinginan kita ini, keinginan daging ini, maunya yang enak, keinginan mata, keangkuhan hidup. Maunya kalau belanja loss control, sampai kartu kreditnya limitnya 0. Diturutin bablas. Marah kalau nggak dikontrol dan dikendalikan, ditaruh pada pusat kendalian, meledak. Hati kalau nggak dikendalikan maunya marah, balas dendam, bersikap semaunya sendiri. Dagingmu harus dimatikan. Harus. Kalau tidak, hidup kita nggak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dalam kedagingan, dikuasai kedagingan, jangan berharap dipimpin Roh Kudus. Hidupmu tidak akan pernah menjadi berkat. Hidupmu malah menjadi batu sandungan. Kalau kau melihat pasanganmu belum bertobat hari ini, kamu sikapmu kedagingan persis seperti orang dunia. Seperti orang dunia bersikap. Suamimu tidak akan bertobat, malah kepahitan. Justru kita harus berbeda, bersikap berbeda. Amin. Keinginan sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ada orang-orang yang berzina, jatuh dalam perselingkuhan. Awal mulanya semua dosa perzinahan itu tidak ada yang instan, ujuk-ujuk langsung berzina, itu nggak ada. Nggak ada. Semuanya itu dimulai, ada permulaannya. Yang di sini yang pernah berzina, engkau pernah ngalami ini kok. Di sini juga pernah ada orang yang pernah selingkuh kok di sini. Saya cium aromanya nih. Aroma tidak sedap itu. Haleluya. Orang yang pernah berzina, pernah selingkuh, dengerin baik-baik. Nggak ada yang instan, ujuk-ujuk ketemu, hey, I love you, you love me, yo lap-lapan. Nggak ada. Selalu dimulai, ada permulaannya. Ini dimulai dengan keinginan. Keinginan mata, tertarik pada pasangan di luar pasangan hidupmu. Konteks chat-chatan, akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Dimulai dari keinginan. Marah pun dimulai dari keinginan, pingin marah. Padahal Tuhan ngomong ampuni. Kalau keinginan ini nggak dikontrol, nggak dikendalikan seperti yang Tuhan mau, kehidupan orang Kristen itu bisa datang ke gereja, bisa nyembah Tuhan, haleluya, seperti Bunda Maria, semuanya kudus, tidak bercacat celah, tapi kelakuannya jahat, becat, najis, dan kotor di hadapan Tuhan. Nggak jauh beda dengan orang dunia. Justru kita menjadi orang percaya, kita harus berbeda. Sikap kita, tindakan kita, keinginan kita, ngikutin apa yang Tuhan mau, ngikutin apa yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Ntar lagi sarapan, makan siang sih. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tapi dia menguji. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya. Makanya pencobaan itu selalu nyeret orang jatuh dalam dosa, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya sebelum kita datang kepada Tuhan, kenapa sih kok saya sarankan setiap hari datang kepada Tuhan, bangun hubungan keintiman dengan Tuhan setiap hari? Karena waktu kita datang kepada Tuhan, kita mesti beresin hati kita kan? Amin. Kita membereskan hati kita. Kalau kita melakukan dosa, kita kan tertemplak kalau kita nih mau datang nyembah Tuhan. Pernah ngalami kayak begini kan? Kalau kita ini pernah melakukan dosa, marah, ngamuk, atau berzina atau selingkuh atau melakukan dosa apapun juga lah, terus kita mau berdoa, kan tertuduh kan? Bener apa enggak? Baru marah sama suamimu, terus kamu datang nyembah Tuhan, bisa enggak? Beresin dulu kan? Makanya setiap orang itu harus datang setiap hari sama Tuhan, beresin hatinya, bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan, hatimu itu pasti beres. Kalau orang nggak pernah berdoa, pengen mujizat, pengen mengalami kesembuhan, mengalami breakthrough, mengalami terobosan, bagaimana? Hati kita ini mesti beres dulu di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari kita harus bereskan. Kita minta ampun sama Tuhan, koreksi, minta koreksi setiap hari, minta dimurnikan, minta dibersihkan sampai kedalaman batin kita. Tambah hari, tambah kita dewasa, tambah hari kita mengikuti apa yang Tuhan mau, Tuhan yang inginkan. Akhirnya, kalau kita mau melakukan dosa, Roh Kudus templak. Aku kok rasanya ndak enak. Tadi aku ngomong sombong, aku meninggikan diriku, aku marah. Pernah ngalami seperti itu? Orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, orang yang hubungannya beres dengan Tuhan. Kalau kita ngomong-ngomong, ngobrol ibu-ibu itu biasanya kalau ngobrol kan mengembara kemana-mana ya kan. Ayo, bener nggak? Ngomongin, saya tuh heran sama istri saya. Dari cerita di TV itu tahu semua itu loh. Kok tahu kamu ya, bilang. Saya dengerin. Dia tahu kalau di mobil, di jalanin, dia cerita, saya belajar dengerin, jadi pendengar yang baik. Hebat ya.
Dengerin. Biasanya kita ini kalau ngobrol sama ibu-ibu kadang keceplosan ngomongnya nggak bener kan. Setelah itu kamu pulang mau berdoa rasanya madek rasanya. Loh kok nggak enak ya, apa ini? Kayaknya aku tadi ngomong jelek ya. Pernah ngalamin kayak gitu kan? Itu loh, Roh Kudus templak, Roh Kudus tegur. Makanya setiap orang harus memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Kalau itu dibangun, semakin hari kamu semakin peka. Semakin peka. Oh, aku bikin kesalahan loh. Aku bikin pelanggaran. Aku mau melakukan dosa lain. Oh, tadi aku sombong ya. Aku tadi kok ngejelekin orang lain ya. Aku kok ngomongin orang lain ya tadi. Roh Kudus templak. Bayangin kalau kita ini membangun hubungan setiap hari dan mengalami kepekaan seperti itu. Hidupmu powerful. Hidupmu pasti bahagia. Hidupmu pasti berkemenangan. Oh, kita ini gak berkemenangan karena reaksi kita salah kok. Bener apa enggak? Ngomongnya salah, tindakannya salah, keputusannya salah. Terus kita pengen ngalami breakthrough dan terobosan. Gigit jari kamu. Amin. Pingin kamu ngalami terobosan, breakthrough dan promosi? Pingin dikasih uang jajan lebih sama suamimu? Kalau dikasih uang jajan lebih berarti suamimu diberkati Tuhan. Yang single parent, usahamu diberkati Tuhan. Pingin kan? Dimulai yang dari dalam ini. Kita lanjut, sebentar lagi selesai. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, keinginan tadi menjadi kenyataan. Keinginan tadi yang di dalam ini jadi praktek. Akhirnya, apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Setiap kita melanggar hukum Allah dan ketetapan Tuhan, hubungan kita sama Tuhan putus. Putus. Makanya perlu bertobat. Perlu datang sama Tuhan, beresin. Allah setia dan adil, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kalau kita mengaku dosa, dia Allah setia dan mengampuni dosa kita. Makanya perlu diberesin sama Tuhan. Amin. Dosa ini loh yang membuat setan tuh ambil alih kendali kontrol dalam kehidupan kita. Tidak heran kalau kita melakukan dosa pelanggaran. Setan punya celah masuk untuk menghabisin kita. Amin. Halo. Kalau kita punya dosa, salah satunya kepahitan, yang gampang kepahitan ibu-ibu biasanya. Karena diperlakukan buruk sama suaminya. Hari ini nggak ada kan yang kepahitan? Nah, ada nggak? Ada. Wah, luar biasa. The best. Tepuk tangan. Semua dosa membuat setan punya celah untuk masuk. Ketika setan punya celah masuk dalam kehidupan kita, dia akan habisin kita. Karena kerjaannya setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dosa itu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Jangan disimpan. Diakui di hadapan Tuhan hari ini. Dosamu apa? Kepahitan, jengkel, marah, dendam, benci, ngamuan, egois, pelit, kikir, apalagi tukang gosip, mulut bocor. Ada di Amsal tuh ada. Mulutnya bocor, ngomong kemana-mana, nggak bisa dikendalikan, dikontrol tuh ada. Baca Amsal kan? Itu harus diberesin. Dosa apapun pagi hari harus diberesin di hadapan Tuhan. Kalau kita bereskan di hadapan Tuhan, posisimu benar di hadapan Tuhan. Posisi kita pastikan hari ini benar di hadapan Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Pastikan, dengerin baik-baik. Pastikan posisi kita hari ini benar di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, pelanggaran, kesel, jengkel sama orang, beresin hari ini. Beresin sebelum makan siang. Nanti makan siangmu akan wah luar biasa, membahagiakan. Pastikan bereskan hatimu dengan Tuhan. Kau kusembah. Bereskan hatimu dengan Tuhan hari ini. Waktu engkau benar-benar bereskan hatimu dengan Tuhan, kamu beres dengan Tuhan, kamu bisa bahagia hidup. Kita ini kalau penuh dosa, setan akan tuduh terus. Setan akan habisin terus. Orang kalau tertuduh itu nggak enak kan? Enak nggak kalau orang dituduh terus? Setan akan terus loh. Dia akan berkeliling-keliling mencari. Seperti singa, tapi sebenarnya dia bukan singa. Bisa saja dia kucing, bisa juga kelinci. Setan mengaum-ngaum, iblis mengaum-ngaum seperti singa. Kalau seperti singa, dia singa bukan? Dia nipu daya seperti singa, tapi sebenarnya dia bukan singa. Kalau kita bisa tertipu, kita diseret jatuh di dalam dosa, dan ujungnya hidup kita akan hancur. Salah satunya nipu dengan kamu gak bisa senyum dan bahagia. Padahal kalau hidup bersama Tuhan itu bisa senyum dan bahagia. Alkitab tadi kan ngomongan berbahagialah kalau engkau sedang mengalami ujian persoalan.
Senyum mau sama Tuhan. Tuhan siang hari ini akan lakukan sesuatu dalam hidup. Amin. Diberkati. Siapa yang diberkati? Saya mau selesai ini. Seneng ya kalau selesai ya. Saya mau selesai, dia bilang jangan dong, bilang saya mau selesai ini. Oh terima kasih ya, mengasihi ya. Orang haus dan lapar. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ini orang yang mengalami kemenangan nih. Sekarang kalau ngadepin masalah ngapain? Berbahagia itu ngapain? Coba turunin maskermu sambil senyum paling manis buat Tuhan Yesus. Dia paling manis sama Tuhan. Tuhan bilang muah Tuhan bilang. Luar biasa. Ntar kalau ngadepin dia pulang, suamimu langsung mana? Apa sayang, cinta negeri rayon Pulau Kelapu, kamu mau apa? Kamu mau makan tak siapin sini. Terima kasih ya, kamu tuh suami yang the best. Aku tuh bersyukur lo punya suami kayak kamu nih. Ini luar biasa. Halo, praktek ya. Jangan telepon gembalamu ya. Awas kamu telepon. Sekali-kali kamu telepon ya, coba cek saya nih. Telepon saya, pasti saya omelin. Pak tolong doain. Ngapain kamu minta didoain? Udah dengar firman, ngapain didoain? Praktek firman sekarang. Kita pasti praktek firman. Bahagia hidup kita. Amin. Enjoy. Diberkati nggak hari ini? Katakan amin yang kencang. Kaku